Sama-sama mari angkat tanganmu, katakan ku rindu. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus, saat ini, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur hari ini. Oh, biarlah Engkau berdaulat di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan segala pujian kami. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk segala hal. Oh, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Kami sudah mandi dengan air yang hidup. Kami sudah disegarkan dalam hadirat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara, sekali lagi saudara, kita semua sudah berusaha memberikan yang terbaik. Kalau minggu lalu nampaknya sudah oke. Tapi sekarang nggak tahu lagi kenapa lagi ya. Baik saudara. Haleluya. Saya mengharapkan semua saudara boleh melihat kembali di setiap kali disampaikan saudara. Saudara melihat kembali di YouTube-nya ya. Di YouTube GBI Tembesi Center ya. Setiap kali kita upload kembali, karena saudara semuanya saya melihat, saya coba perhatikan bahwa apa yang saya sampaikan itu berhubungan satu dengan yang lain dan seperti apa ya, mengerucut gitu, memberikan satu pengertian apa sebetulnya yang sedang Tuhan mau katakan hari-hari ini. Dan saya sangat yakin saudara bahwa bukan hanya kita saja ya di Tembesi Center yang wah iya, karena saudara Tuhan sedang berbicara kepada tubuhnya sendiri. Saudara, kalau saya kasih tema hari ini adalah terhisap dalam keluarga Elohim gitu. Saya ketika persiapan gitu ya, saya tanya, langsung muncul kata-kata terhisap gitu. Ya, saya mau cari kata terhisap itu saudara di kamus, tidak sempat, kelupaan gitu. Tapi saya percaya saudara ngerti apa arti kata terhisap. Terhisap itu kan sebetulnya bisa tertarik ya, tersedot gitu ya, atau dimasukkan juga boleh gitu ya, dimasukkan ke dalam satu kumpulan ya. Nah, atau ditarik dengan kuat gitu. Nah saudara, sebetulnya saudara bahwa Allah itu sejak semula sudah menetapkan sebelum menciptakan manusia bahwa sudah ada ketetapan tentang manusia saudara, yaitu bahwa setiap manusia nantinya akan diciptakan tujuan akhirnya adalah menjadi seperti Yesus anaknya ya. Itu targetnya Allah gitu. Jadi ingat sekali lagi saudara, target ini bukanlah diberikan begitu saja ya, diberikan mereka manusia kebebasan untuk jadi seperti Tuhan Yesus, bukan. Yang mengerjakan juga itu Allah sendiri saudara, yaitu melalui persekutuan. Itulah rancangan awalnya
Namun kita tahu manusia menjadi jatuh ke dalam dosa membuat semakin jauh, semakin tidak mengerti apa yang jadi rencana Allah. Banyak orang kecewa terhadap penciptanya, ya, kecewa terhadap Tuhan. Sering sekali begitu ada peristiwa-peristiwa buruk dalam hidupnya, sering sekali menyalahkan Tuhan juga gitu. Padahal ada hal-hal memang yang hukumnya yang dia buat itu, saudara, membuat segala sesuatunya seperti itu gitu. Jadi dia sudah buat hukum. Jadi sebetulnya itu boleh kita katakan, saudara, hukum itu juga berdiri sendiri, dibuat oleh Allah, berdiri sendiri. Sebetulnya dialah hukum itu, ya. Tuhan itu adalah hukum itu sendiri gitu. Yaitu adalah firman-Nya. Namun saudara, dia tidak bisa, karena dia itu hukum itu, saudara, dia tidak bisa mengubah-ubah semau dia gitu. Jadi dia membuat satu tatanan gitu, ya. Segala sesuatu, misalnya bencana yang terjadi di muka bumi ini, saudara, itu tidak semata-mata karena penghukuman Tuhan, bukan. Tetapi karena manusia itu melanggar, ya, melanggar hukumnya atas bumi ini, sehingga bumi itu bergejolak gitu sebetulnya. Lihat apa yang terjadi Lapindo, yang terjadi yang lain-lain semua, patahan-patahan. Sebetulnya itu adalah karena manusia berlaku jahat terhadap tanah gitu. Sehingga tanah itu marah. Jadi manusia selama ini berpikir bahwa hanya dia yang hidup gitu. Dia yang berkuasa, superior gitu. Sehingga semau-maunya gitu. Ya. Sama seperti misalnya ketika gajah mengamuk di pemukiman, misalnya di daerah Jambi misalnya gitu ya. Itu kan karena memang habitat mereka itu sudah dirusak gitu. Dirusak oleh manusia, terlalu masuk ke daerah mereka. Akhirnya mereka tidak punya tempat lagi, mau tidak mau mereka merusak tanaman manusia gitu. Nah, saudara, kalau bisa memperhatikan, bisa belajar hukum keseimbangan itu, saudara, maka kita akan terluput gitu dari banyak hal. Termasuk keadaan kita, saudara. Keadaan kita sebagai orang percaya, ada penderitaan-penderitaan. Tidak melulu, saudara, penderitaan itu adalah karena Tuhan gitu. Jadi jangan anggap setiap penderitaan yang kita alami, ujian dari Tuhan. Bukan. Jadi ada banyak hal karena kita melanggar perintahnya, karena kita melanggar firman-Nya, maka penderitaan itu datang dan tidak bisa ditolong sama Tuhan, karena itu firman-Nya, itu hukumnya. Ya, saya harap kita belajar sedikit tentang itu ya. Kita, saudara, memperhatikan. Nah, kita buka dulu, saudara, dari Efesus 2 ayat 19. Kita baca sampai dengan ayat 22. Saya benar-benar, saudara, mempersiapkannya juga. Belakangan ini, saudara, persiapannya itu luar biasa juga ya. Saya merasakan sendiri ya, kehadiran Tuhan gitu ya. Kita juga berdoa di tempat ini. Seperti tadi lagu tadi, saudara, kita benar-benar, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Saudara, Tuhan sangat rindu sekali, saudara, bersekutu dengan kita. Dia tidak ingin yang lain dari hidup kita. Dia tidak ingin perbuatan baik kita, melakukan apa, penginjilan, memenangkan jiwa, membangkitkan orang mati, mungkin memenangkan jiwa 1 juta bagi dia, atau apa saja. Yang dia inginkan sejak semula adalah persekutuan dengan kita.
Sehingga saudara, jemaat mula-mula jemaat Efesus dikatakan, alangkah dalamnya engkau telah jatuh. Semua jemaat Efesus itu saudara masih bernyala-nyala dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan dalam tanda kutip saudara. Semangat sekali saudara. Dalam pengenalan mereka akan firman, semangat sekali. Tapi yang sangat telak sekali betapa dalamnya engkau telah jatuh adalah kasihnya yang semula. Saya percaya setiap kita pernah memiliki kasih yang mula-mula gitu. Kasih yang mula-mula itu adalah kasih pertama sekali ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan sangat merindukan itu. Ketika kita memiliki sesuatu, ketika kita memiliki pengenalan akan Dia, ketika kita punya pengetahuan firman yang banyak, kadang-kadang itu menggerus kasih kita yang semula, saudara. Ya, betul sekali, saudara. Ya, jadi saudara, saya benar-benar merasakan, saudara, dan bukan hanya satu kali, dua kali, selama kita ibadah online ini, saudara, ada sesuatu yang dibukakan dan saya lihat arahnya itu, saudara, makin lama makin jelas, saudara. Efesus 2 ayat 11. Kita baca 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi, ya baca saja. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, rasul yang mula-mula itu, saudara, menetapkan dasar-dasar ya. Dan setiap kita mesti membangun di atasnya. Saudara, kalau saudara baca Alkitab itu dan saudara hubungkan satu dengan yang lain, mereka itu ada di tempat yang berbeda, tapi mereka membicarakan satu hal. Bicara mereka itu seperti sinkron satu dengan yang lain. Padahal saudara, mereka itu belum seperti di zaman kita, saudara. Di zaman kita kan tinggal kita cari referensi ya. Amin. Semua Alkitab kita pun ada tanda bintangnya. Atau sekarang Alkitab yang lengkap itu, saudara tinggal klik. Kalau saudara punya Sabda itu, tinggal saudara klik di sana sekitar di mana kata-katanya, itu akan ada namanya kamus Alkitab. Akan bisa langsung dihubungkan. Misalnya ada kata-kata yang aneh di sana, seperti kemarin patam misalnya, ada kata-kata patam ya. Begitu kita klik, kita kasih kursor kita di sana, itu langsung diterangkan apa arti kata itu dan di mana lagi ada ayat-ayat yang berhubungan dengan itu. Nah, tapi di zaman rasul-rasul, saudara, mereka itu berada di tempat yang berbeda. Tetapi mereka itu saling keterkaitan satu dengan yang lain. Itu sebabnya Rasul Paulus berani berkata begini. Padahal waktu itu, saudara, kerasulan 11 rasul itu sudah sangat kuat sekali. Tiba-tiba ujuk-ujuk muncul Rasul Paulus gitu. Tapi Rasul Paulus berani bilang, yang kusampaikan kepadamu bukan Injil dari manusia. Artinya apa? Artinya Paulus menjadi rasul bukan karena dimuridkan oleh Rasul Petrus, bukan. Tapi langsung dimuridkan oleh Tuhan gitu. Ketika dia berjumpa ke jalan menuju Damsyik.
Kenapa engkau kejar aku, katanya. Nah, saudara, Paulus ini saudara, ketika menuliskan ini saudara, saudara akan bisa lihat padanannya itu ada. Yohanes juga menuliskannya demikian saudara. Nah, tahukah saudara, sebelum ini ditulis, saudara, itu Tuhan Yesus sudah pernah berkata demikian. Suatu kali dia berkata kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, rubuhkan bait suci ini, maka aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Langsung ahli Taurat bilang, nenek moyang kami membangun ini 49 tahun tahu. Oh, kamu siapa? Kamu bangun dalam 3 hari. Lalu dibuat kata-kata di bawahnya. Mereka tidak tahu bahwa yang dibicarakan dia adalah tubuhnya sendiri. Saudara, Tuhan Yesus menyebut dirinya itu adalah bait suci. Ya. Nah, saudara akan menemukan perkataan ini diulangi oleh Yohanes nantinya, saudara, bahwa di sorga, di dalam kitab Ibrani kan dikatakan ternyata di sorga itu ada bait suci rohani, ada bait suci juga gitu loh. Dan kesitulah Tuhan Yesus masuk. Ya, dia masuk. Jadi saudara, dikatakan ya, di dalam ayat firman Tuhannya bilang begini, Yesus itu tidak bisa menjalankan keimamannya di bumi ini karena dia bukan suku Lewi, ya kan? Dia suku apa saudara? Tuhan Yesus manusianya suku apa? Yehuda, ya. Nah, Tuhan Yesus itu suku Yehuda. Sementara saudara, imam di muka bumi ini yang dipilih adalah suku Lewi. Sementara jadi itu sebabnya dia nggak boleh melakukan tugas keimamannya di bumi. Itu sebabnya darahnya itu dibawanya ke sorga, saudara. Dia masuk ke sana. Cuman ternyata saudara, segala sesuatu sampai kepada tempat penyalipannya pun saudara, itu pun dirancang oleh Allah tepat di atas tabut Tuhan yang hilang, saudara. 6 meter ke bawah, saudara. Setelah ditemukan berikutnya ternyata tabut Tuhan ada di sana. Kan sempat hilang ya, nggak tahu ya tertimbun di mana. Sekarang sudah ditemukan. Ya. Nah, tapi dia bawa darahnya ke sorga, saudara. Ya. Dia bawa di sana sebagai apa yang dilakukan di tempat yang asli. Dan setelah dia lakukan di sana, maka sekarang semua orang bisa terhisap kembali, ditarik kembali. Ditarik kembali kepada dia. Nah, kalau saudara baca kitab Wahyu nantinya, akan dikatakan di sana bahwa bait suci, dikatakan di Yerusalem baru itu tidak ada lagi bait suci ditemukan katanya. Karena Allah sendirilah yang jadi bait sucinya. Wow. Ternyata saudara, cara bicara Allah itu, cara dia menerangkan kepada kita itu seperti menerangkan kepada anak kecil, sangat sederhana sebetulnya. Nggak jelimet gitu. Dia menerangkan. Dia kasih contohnya. Ya, sebelum jadi apa yang dilakukan di sorga, dia buat contohnya di muka bumi ini, saudara. Jadi selalu ada padanannya. Kemarin saudara, ketika saya hari-hari ini kan marak pemuritan Zoom ya. Semua pakai Zoom gitu. Seminar pun sekarang pakai Zoom. Dan sekarang seminar pakai Zoom pun sudah bayar juga loh, jangan salah. Sudah ada pendaftaran loh. Wih, keren juga di manusia, pikir. Segala sesuatu bisa diduitkan, saudara. Saya pikir hebat. Nah, ketika bicara itu saudara, tahukah saudara bahwa sebetulnya Tuhan bisa mengadakan Zoom, saudara, secara rohani, saudara, di alam roh.
Bahkan saudara, yang bisa mengakses itu miliaran orang, saudara. Saudara bisa bayangkan Zoom dalam 5 miliaran orang. Kami kemarin di itu Medan itu Zoom-nya kan, pemerintahan Medan setiap Jumat itu Zoom-nya kadang sampai 13 orang gitu. Itu pun layar kita kan sudah semakin kecil kalau 12 orang gitu. Udah gak kelihatan. Gimana kalau yang sampai 20, 50 gitu ya. Harus screen yang besar dong. Taruhlah misalnya screen sebesar ini gitu. Bisa lah ya, agak kelihatan lah ya. 50 orang. Gimana kalau 100? Gimana kalau 200? Lalu biasanya saudara kan itu kan akan ada crowded, saudara. Sama sebetulnya seperti suara kita upload ini ke FB ya, live gitu. Itu kenapa selalu ada gangguan itu? Itu sebetulnya ada alatnya untuk buat itu jadi lebih baik gitu ya. Ada alatnya dan cukup mahal juga. Jadi yang kita lakukan selama ini adalah adjust pakai apa? Pakai feeling gitu. Karena ini masalah frekuensi. Ya. Jadi kalau dia pas frekuensi yang kita keluarkan dari sana, pas dengan frekuensinya handphone pun berbeda-beda, saudara, tingkat penerimaan audionya. Jadi kalau tepat maka suaranya bisa bagus dan bisa tidak tumpang tindih gitu. Nah, coba saudara bayangkan yang sudah terbaik sekalipun pasti selalu ada batasannya. Apalagi sudah bicara dengan masalah servernya, saudara. Berapa juta tera yang dibutuhkan untuk menyimpan semua data-data itu, saudara. Dan tahukah saudara, saya sudah jelaskan kemarin kepada saudara ya, sedikit tentang itu ya. Bahwa materai Allah itu, materai si jahat itu membuat nantinya setiap orang yang pakai chip itu akan bisa di remote control dari pusat pengendalian. Sebetulnya kita pun demikian nantinya. Di remote control dari sorga. Asal kita menghidupkan sistem remote control di komputer kita. Semua kita ini seperti komputer saja. Saudara, kalau kita bisa memahami cara bicara Allah seperti ini, saudara, wow, ternyata Allah itu ndak jelimet terhadap orang yang paling bodoh sekalipun. Paling bodoh artinya gini, tidak tahu baca tulis, itu kan paling bodoh ya. Kan menurut orang pintar kan, tahu berapa, definisi orang pintar kan gini kan, tahu berapa banyak bahasa gitu kan, matematikanya smart, 1 tambah mungkin perkalian berapa gitu ya, pangkat-pangkat dengan cepat, wah gitu, mungkin pintar gitu ya, tingkat intelijensinya gitu. Tapi tahu gak saudara, justru semakin pintar menurut manusia, semakin bodoh menurut Tuhan. Ayo. Baik. Saudara, perhatikan ya. Saya jelaskan lagi, saudara. Jadi, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, lebih gampangnya begini. Kalau saya seorang ayah, istri saya seorang ibu, kami punya anak-anak. Anak-anak ini namanya anggota keluarga. Ya. Seperti itulah gambarannya kita dengan Allah. Begitu kita terima Tuhan, sebetulnya kita mulai terhisap, mulai ditarik ke dalam anggota keluarga Allah. Oke? Semuanya kita. Jadi gak ada yang memanggil Bapak Surgawi itu sebagai opung ya. Kecuali orang Batak, saudara. Orang Batak, saudara, panggil Allah itu, saudara, opung mula jadi nabulun. Yang dulu-dulu ya. Karena terlalu sakti, saudara. Terlalu sulit dijangkau.
Upu mula jadi nabulun. Makanya saudara, Eporusnya orang Batak itu dikenal dengan apa? Upui. Saudara, ternyata Allah tidak mengajarkan demikian. Dia adalah Bapa Surgawi. Kita semua, anak saya nggak perlu panggil Bapa Surgawi itu karena saya panggil dia Bapa. Anak saya nggak panggil dia Opung, saudara. Dia panggil dia Bapa Surgawi. Berarti apa? Derajat saya dengan anak saya itu sama. Apalagi kalau orang Batak, saudara, sampai ada nomor-nomornya kan. Mau panggil apa lah, misalnya saya generasi ke-16. Mau panggil apa saya sama Bapak Surgawi, sudah saya generasi ke-16 gitu. Capek deh gitu. Apalagi anak saya generasi 17 gitu. Ya, lihat ya, menjadi anggota keluarga Allah. Ayat 20 tadi katakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi batu penjurunya itu kemana-mana harus patokannya ke situ. Orang mau bangun selalu patokannya ke situ. Ya, itu batu penjuru namanya. Selalu lihat malnya. Kalau enggak, saudara, nanti bangunannya bisa gini, saudara. Ada lihat kemarin di itu ya, di FB ya, lihat itu. Bangunannya kayak gini, gimana itu katanya? Apa enggak lihat waktu bangun gitu ya? Bisa sampai lantai berapa itu ya? Sampai miring gitu ya. Akhirnya saya nggak tahu itu editan atau gimana ya. Orang banyak di bawah lihat gitu. Masa dari awal waktu lantai 2 pun udah kelihatan miring gitu. Masa waktu sudah lantai 4 dibangun terus dalam posisi miring. Ya, tapi kira-kira seperti itulah kalau tidak membangun, lihat batu penjurunya gitu. Dan lihat ini saudara, dikatakan bahwa dibangun di atas dasar para rasul. Saudara, kita ini tidak sedang membuat dasar yang lain. Nah, ini yang sering dijaga oleh para teologiawan ya. Mereka menjaga sampai-sampai ada yang sampai ekstrimnya gini. Tuhan tidak berbicara lagi karena dia sudah ada Alkitab, katanya. Aduh, ampun. Kalau itu udah ampun banget itu. Tidak seperti itu. Ya. Tuhan juga bicara kepada rasul itu, dan untuk menerangkan apa yang diterangkan oleh rasul itu kita harus mengerti, nangkap daripada apa yang dikatakan Roh Tuhan kepada kita. Kalau enggak mengerti. Saudara, apa yang membuat pengajaran tentang Tritunggal itu menjadi melenceng sangat jauh sekali? Itu karena ada seorang teologiawan yang dianggap bapak gereja di zaman itu ya, menjelaskan, bahkan ada satu gerakan yang mengatakan Jesus only gitu. Apa-apa semua Yesus, Roh Kudus pun jadi Yesus gitu. Bapak Surgawi pun jadi Yesus gitu. Padahal jelas-jelas sekali ada Bapa yang lebih besar dari aku gitu. Jelas-jelas 3 pribadi, saudara. Tapi ada yang ekstrim mengakui juga 3 pribadi. Tetapi seolah-olah sekarang sudah jadi satu gitu. Yaitu Yesus. Itu kan sangat fatal sekali, saudara. Tidak begitu. Ya, lihat. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi semua anggota keluarga ini, saudara, anggota keluarga Allah ini, saudara, semua mereka mendapat tempat seperti di dalam satu bangunan, saudara. Jadi dibuat satu gambaran sebetulnya. Bait suci itu adalah gambaran semua kita ini tubuh Kristus. Jadi saudara, blueprintnya sudah ada, saudara. Blueprintnya saudara, gambar aslinya sudah jadi. Tetapi tinggal dia nunggu kita dari satu generasi ke generasi yang lain menempati posisi-posisi dalam bangunan itu, saudara. Sebetulnya seperti itu gambarannya. Tetapi lihat dikatakan, barang siapa yang membangun harus hati-hati, katanya. Entah nanti dia membangun di atasnya itu dari jerami, dari kayu, dari batu permata, dari emas atau perak, akan kelihatan nantinya, katanya.
orang yang mau dipakai, ada lagi di dalamnya itu peralatan-peralatan ya. Saudara, kalau di sini ada contohnya misalnya tentang bait suci itu, saudara bisa lihat di sana. Ada meja roti persembahan, ada kaki dian, ada kolam pembasuhan. Nah, saudara, kira-kira seperti itu juga gambarannya secara roh. Semua kita punya panggilan masing-masing, saudara. Ya. Dan lihat. Jadi di dalam dia, jadi kita ini tidak boleh membawa sesuatu yang asing. Tidak boleh membawa api asing ke sana. Misalnya gini ya, ada api perbaraan di sini ya. Jadi ceritanya pada waktu itu kan, siapa saya lupa namanya, cari sendiri deh. Ya. Jadi saudara, ada seseorang yang bawa api dari rumahnya, nggak dari api perbaraan yang ada di depan mesbah gitu loh. Diambil, dia bawa gitu. Wah, itu dihantam habis sama Tuhan. Karena apa? Dia bawa api asing gitu. Termasuk seperti yang kemarin saudara, yang saya jelaskan tentang Usa itu. Saudara, Daud pada waktu itu saudara, dia mendapatkan sesuatu ketika dia rajin baca Alkitab tentunya. Dia merenungkan sesuatu. Dan memang dia ini saudara adalah orang yang sangat intim dengan Tuhan. Istilahnya gini, dalam persekutuan dia dengan Tuhan, dia mulai mengerti sedikit-sedikit tentang apa maunya Tuhan. Dan dia mulai mengenali apa itu tabut Tuhan gitu ya. Ternyata setelah diselidiki itu adalah lambang kehadiran Tuhan gitu ya. Sehingga saudara, tanpa sadar saudara, bercampurlah keinginan rohnya Tuhan itu bercampur dengan keinginannya dia. Keinginannya roh itu tentu luhur ya, atau mulia gitu. Yaitu supaya bait suci atau tabut Tuhan itu ada pada tempat yang layak menurut dia. Dan dia sangat beranggapan, karena saya seorang raja dan saya tahu bagaimana caranya menghormati Tuhan. Karena sejak kecil saya sudah punya hubungan dengan Tuhan. Saya kenal Allah, dia menuntun tangan saya membunuh Goliat dan segala macam. Saya tahu itu semua berasal dari Tuhan. Tetapi saudara, ada sesuatu yang dia mungkin kurang pahami, yaitu kedaulatan Tuhan. Itu yang dia belum belajar gitu. Dan dia sedang tidak sadar bahwa Tuhan sedang mengajar dia. Dia sedang tidak sadar pada waktu itu. Yang dia jaga hanya, saya cinta Tuhan. Gitu. Saya mengasihi Tauratnya. Saya mengasihi tabutnya. Saya mencintai hadirat Tuhan. Hanya itu yang ada tersimpan di sini. Saudara, ada banyak orang tidak mengerti ketika Yesus mengatakan, karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Saudara, standar kita karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, standar kesempurnaan manusia itu lama kelamaan makin luntur. Dan standar itu makin lama makin berkurang dalam gereja. Saya jelaskan nanti saudara. Makin lama makin berkurang. Saya jelaskan sedikit lagi tentang Daud ini saudara. Dia berpikir demikian. Dia ingin melakukan sesuatu yang baik. Tapi dengarkan, dia tidak mencari Tuhan untuk sesuatu yang mau dia lakukan untuk Tuhan. Sebetulnya dosa itu hanya ada dua.
Apa dosa pertama? Dosa pertama adalah Tuhan telah berbicara, tetapi Anda tidak mendengarkan. Itu dosa yang pertama. Pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Dengarkanlah suara Tuhan pada hari ini. Dengarkanlah apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kalau saudara tidak pasang telinga, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kalau saudara tidak pasang telinga mendengarkan suaranya, Tuhan sudah berbicara, saudara sudah berdosa. Dan makin lama adalah yang namanya dosa perbuatan. Cepat sekali saudara, Kain itu membunuh Habel, saudara. Padahal sebelum Kain bunuh Habel, saudara, Tuhan sudah datang mengunjungi dia. Kenapa mukamu muram? Saya, saudara, ketika muka saya muram, puji Tuhan, Tuhan masih tolong saya. Artinya begini, dia tahu saya tidak merasa diri saya sanggup untuk memenuhi kebutuhan saya. Ketika saya muram, Tuhan tahu. Tuhan jawab kebutuhan saya. Tapi diakhiri dengan perkataan begini, sampai kapan kamu terus begini? Saya terus belajar mengenal dia dan cara-cara dia berbicara. Itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua, Tuhan tidak berbicara, tetapi Anda melakukan. Saudara, untuk orang di luar Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermasalahkan. Tuhan hanya berurusan dengan orang yang makin lama makin mendekat kepada Dia. Semakin kita mendekat kepada Dia, saudara, tingkat kesempurnaan kita, tingkat kehati-hatian kita dalam melakukan segala kehendaknya, itu akan semakin dituntut dari kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang kedua ini adalah dosanya Daud. Saudara, hal yang paling menjadi musuh terbesar Tuhan dalam hidup kita, tahu saudara, bukan perbuatan jahat kita, tapi perbuatan baik kita. Suatu saat saudara akan mengerti perkataan ini. Saudara, Daud itu, saudara, melakukan sesuatu perbuatan baik, dan dia sangat rindu membawa tabut Tuhan itu kembali. Tapi dia tidak mencari Tuhan untuk itu. Wow. Tahukah saudara, apa yang dilakukan Daud nantinya, Tuhan tahu akan menjadi pembelajaran bagi generasi kita selanjutnya. Itu yang saya katakan, saudara. Saudara, setiap kali kita menyanyikan lagu misalnya, sudahkah kita siap sedia, bukan karena corona, saudara. Kita bisa merasakan lagu itu rasanya maknyos gitu. Bukan, saudara. Setiap saat, saudara, lagu itu harus menggetarkan hati kita. Dia tidak perlu minta izin sama kita, saudara. Parlin, udah ya, kamu tak bawa pulang ya? Gak perlu. Karena kedatangannya seperti pencuri katanya.
Itu sebabnya kalau kita bangun pagi, kita merasa biasa saja menghirup udara. Sudah ada rancangan, oh aku mau bekerja, aku mau ini. Hati-hatilah. Tuhan bisa datang dengan tiba-tiba menghentikan semua kegiatanmu. Oleh karena itu, carilah Tuhan setiap saat. Saudara, niat baik dia itu, saudara, tahu saudara? Niat baik dia itu memakan korban. Korbannya Usa. Tapi puji Tuhan, saudara, bapaknya Abinadab tidak berani menyalahkan Daud. Karena apa? Abinadab tahu Daud itu adalah seorang raja yang sangat diagungkan. Dia nggak berani datang demo gitu. Ini salahmu Pak Daud. Kita kan tidak temukan itu di Alkitab ya. Ini salahmu Pak Daud. Kenapa kamu bawa pulang dari rumah saya? Di rumah saya baik-baik aja kok. Anak saya nggak pernah mati, nggak jadi mati. Kenapa? Dan saya sangat yakin sekali, pasti Usa punya sesuatu alasan Tuhan untuk menyambar dia. Bukan hanya keadaan itu. Percayalah. Tapi karena pada waktu itu, saudara, Tuhan itu sedang serius ingin mengajarkan sesuatu, maka peristiwa itu terjadi. Dan pada waktu itu Daud gemetar di hadapan Tuhan. Sebelumnya dia nggak pernah gemetar seperti itu. Di samping marah rasanya. Dia nggak tahu mau marah sama siapa. Mungkin bisa saja dia marah sama si Usa gitu. Padahal sebetulnya salahnya dia gitu. Tapi saudara, di sini saudara, kita melihat Allah lah yang berdaulat. Tahu saudara, kita terhisap dalam keluarga Allah. Saudara bukan terhisap dalam keluarga GBI Tembesi Center. Ini hanya contoh saja. Dan saya sangat yakin sekali saudara. Saya tidak tahu, saya menginginkan Tuhan saja sejak semula saudara. Sejak semula kerinduan saya karena saya melihat di dalam hati saya, sampai boleh dikatakan Tuhan sendiri yang mendepak saya keluar saudara, dari satu yang besar. Tuhan buat saya tidak nyaman saudara. Saya tahu itu, walaupun mungkin ya kayak bonceng sama orang lain. Tapi semakin kesini saya semakin menyadari saudara. Karena saya merindukan Tuhan lebih daripada yang lain. Dan tahu saudara, dampak daripada Daud yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Usa harus mati. Mau salahkan Daud? Karena dia mencari Tuhan sungguh-sungguhlah, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jangan salah dengan itu. Saudara, di zaman mula-mula ketika Ananias dan Safira itu mati, tahu saudara Alkitab tulis apa? Orang banyak takut bergabung dengan mereka. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu gereja belum dikuasai oleh negara. Dan pada waktu itu saudara, mereka tidak mendirikan papan nama. Dan mereka tidak harus menuliskan di sana izin kaisar gitu. Bahwa gereja ini sudah berdiri atas izin kaisar. Mereka di rumah-rumah kok.
Dan tahu sekarang Tuhan sedang bawa kita kepada gereja rumah-rumah. Walaupun sudah mau keluar new normal, saudara, seperti yang saya katakan kemarin, saudara, waktunya 3 bulan gitu, pas gitu. Tapi tahukah saudara, untuk mengambil keputusan ini, saudara, saya harus hati-hati sekali. Hati-hatinya begini, saudara. Saya tidak takut dengan yang namanya corona gitu, tidak. Saya hanya takut saya dengar salah atau tidak. Ingat tadi dosa tadi, saudara? Saya ketika tangkap itu, wow. Di tengah kita semakin kejar dia, orang akan semakin tidak kenal saudara. Ya. Seorang Rasul Petrus, bayangkan dia berani tarik tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengeluarkan satu perkataan yang kasar sekali. Enyahlah engkau iblis. Petrus tidak melihat iblis pada waktu itu. Dia hanya berduaan dengan Tuhan Yesus. Dan kalau dikatakan iblis, berarti dialah yang iblis. Udah ngerti maksudnya itu? Ini bukan masalah, wah enggak, ini masalah kita ini cari Tuhan dan ada dampak dari situ. Daud itu, saudara, dia sedang bawa tabut itu ke istananya, saudara. Dan dia ingin menghormati kehadiran Tuhan ini. Dan tahukah nantinya, saudara, kalau saudara lihat nanti, dia sudah persiapkan semua untuk melayani tabut itu, saudara. Sudah, saudara. Walaupun dia, saudara, walaupun dia itu tidak diizinkan membangun bait suci, saudara, tetapi segala sesuatu untuk berjalannya ibadah di bait suci itu satu kegemilangan yang saya merinding ngomong ini, saudara. Dia siapkan pemuji penyembah 24 jam satu hari dalam 7 minggu, dalam 1 minggu. Bayangkan. Itu yang melakukan pernah booming itu, saudara. Menara doa pujian penyembahan. Pernah booming, saudara. Dan itu diambil dari sana. Karena ada nubuatan. Akan apa? Membangun pondok Daud. Saudara, ketika dia merindukan Tuhan, merindukan tabut Tuhan itu, ternyata mereka sedang masuk ke dalam satu keadaan seperti yang dijumpai oleh Musa di padang gurun. Dia lihat api menyala, tetapi dia tidak lihat sumbernya. Dia ingin mendekat ke sana, langsung dibuat stop. Tanggalkan kasutmu, karena tanah itu kudus. Kalau dia tak tanggalkan kasutnya, dia akan segera mati di sana. Itu di zaman perjanjian lama demikian. Suatu saat, saudara, dia lupa menyunatkan anaknya. Tuhan hampir membunuh Musa. Puji Tuhan, istrinya Zipora, dia tahu, dia sunatkan hati anaknya. Dia sunatkan anaknya, saudara. Wow, itu pekerjaan seorang ayah, saudara, harusnya. Tapi ingat di situ, Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Hei, saudara, ketika kita semakin dekat, semakin terhisap ke dalam Dia, ada sesuatu yang mesti berubah dalam pola pikir kita. Berubah drastis, saudara. Kita sedang masuk
Dan kita sedang ada di dalam satu situasi Tuhan segera datang, saudara. Dan tahukah saudara, dia bukan mengangkat orang-orang yang ketakutan gitu. Bukan. Dia datang ketika melihat puncak dari semua apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi itu digenapi di zaman kita. Memang dikatakan mempelainya telah siap sedia, tetapi saudara, secara materinya itu masih mengikuti waktunya, saudara. Saudara, kita nggak bisa mengandalkan begini, saudara. Tuhan tidak pernah mengajari kita ketika di zaman kita para rasul mendapatkan sesuatu yang wah, lalu kita kembali ke situ. Banyak orang ingin kembali kepada kegerakan gereja mula-mula, dan mereka ingin mencoba. Ketika mereka menemukan dalam Alkitab ada gereja Philadelphia, mereka ingin berusaha membuat bagaimana gereja Philadelphia. Tahukah saudara? Hancur semua, saudara. Nggak ada yang bisa. Mau bikin apa ya? K244, ingat nggak dulu K244? Itu kan diambil dari Alkitab. Lihat semua yang mau dilakukan. Nggak bisa, saudara. Itu usaha manusia, itu buatan. Enggak, panggilan kita bukan seperti itu. Amin. Panggilan kita adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, saudara. Lihat ayat 22 tadi katakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Kalau turut dibangunkan berarti siapa yang bangun? Tuhan, saudara. Jadi kita ini hanya mengikuti apa yang Dia katakan kepada kita. Ketika sekarang sudah mulai ada, semua orang sekarang berpersepsi yang lain. Ada satu kegentaran untuk memulai satu ibadah nanti di new normal ini. Ketika ada klaster baru kemarin, lihat saudara. Saya mengenal Pak Gembalanya dan saya punya kenangan dengan beliau, saudara. Ketika bilang itu. Dari hatinya jujur, kami sudah jaga semuanya. Semua yang dibuat kami sudah lakukan. Semua protokol kesehatan sudah kami lakukan. Siapa sih yang mau kena corona? Kami hanya full timer yang ingin tetap menjalankan ibadah ini berlangsung. Saya bilang persis seperti Daud. Seandainya banyak orang atau para pemimpin-pemimpin gereja boleh mendengarkan ini, semua harusnya bertobat, kembali duduk di kaki Tuhan. Saya minggu-minggu selanjutnya akan mengajarkan tentang apa itu duduk di kaki Tuhan. Saya sudah kembali tadi ke flashback ke tadi ya, tentang tabut Allah itu. Saudara, kita sedang ada saya baca sedikit ya apa yang saya tulis ya. Flashback kembali ke tabut Allah. Daud berniat baik, tapi Usa disambar. Daud dipertemukan pada kondisi takut akan Tuhan dalam dimensi yang baru. Nah, jadi saya ikut-ikutan bilang dimensi yang baru. Tapi percayalah saudara, ini dimensi yang benar-benar baru. Kalau yang selama ini dimensi yang baru kan pasti cuma berkat-berkatnya aja lah, percayalah. Posisi yang baru di perusahaan menjadi baru gitu ya. Buka PT yang baru gitu, lomba-lomba buka PT yang baru. Ini enggak, saudara. Daud masuk ke dalam satu kondisi takut akan Tuhan
dalam dimensi yang baru. Yang kedua, saudara, kita sedang ada di masa perampungan bait suci secara rohani. Jadi yang saya bicarakan ini adalah bait suci secara rohani. Kita sedang diarahkan. Kalau saudara yang mendengarkan ini, baik yang di sini, baik yang di luar, kalau saudara digerakkan mengikuti dari awal, siapapun saudara, berarti saudara mendengarkan apa yang dikatakan roh, saudara. Karena saya berdoa untuk itu, saudara. Saya berdoa untuk itu. Saya berdoa untuk setiap saudara yang mendengarkan hari ini. Benar-benar saya berdoa untuk itu. Jadi saudara, saya nggak menyampaikan sesuatu yang nampaknya wah lagi viral gitu ya. Bukan. Untuk menyampaikan sesuatu, saya minta Tuhan, apa yang diperlukan saat ini. Dan saya benar-benar duduk di kaki Tuhan mencari ini, saudara. Setiap zaman mengalami hal tersebut, tentu dengan kondisi yang berbeda-beda di setiap zaman. Saudara, kan ayat yang kita baca itu kan kepada jemaat di Efesus. Ibrani 10 ayat 26 katakan apa? Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Tapi kan anggapan orang apa? Anggapan orang kan pertemuan secara jasmani. Tapi saudara, di awal gereja mula-mula saudara, Paulus sudah melakukan Zoom, saudara. Apa dia bilang, saudara? Sekalipun aku tidak ada di tengah-tengah kamu, tetapi aku melihat tertib hidupmu, katanya. Wow, keren kan? Jadi dia bisa, saudara. Dia buka, saudara. Saudara matikan videonya, dia hidupkan videonya dari karena dia hostnya, saudara. Bukan pakai drone, kan pakai itu kan, pakai ketika dihidupkan dia apa namanya dari hostnya kan. Mau orang itu lagi apa namanya buka suaranya, dimatikan dari sini, mati di sana, saudara. Dibuka dari sini, buka di sana. Jadi saudara, makanya Paulus bilang, aku melihat tertib hidupmu, katanya. Wise. Jadi saudara, kalau di Zoom itu kan bisa gitu kan. Lagi ini kemarin ada yang agak terganggu sedikit ya, mengganggu sedikit. Dibuka, dia belum tahu gitu ya. Wah, lagi ngajar gitu. Wah, dibuka apa namanya suaranya ya, mic-nya ya. Wah, mengganggu gitu. Sampai berapa kali gitu. Aduh. Kita maklum aja ya, nggak ini. Ya, tapi kira-kira seperti itu. Ya. Yesus berkata, rubuhkan bait suci buatan manusia ini, maka akan aku bangun dalam 3 hari. Wow. Apa yang dibangun manusia bertahun-tahun akan diruntuhkan dalam 1 malam. Tetapi akan dibangun dalam 3 hari. Itu cara Tuhan. So, siap-siap saudara. Pembangunannya tidak lama. Karena kita cuman bangun. Itu sebabnya begini saya katakan. Kita bukan bangun pondasi lagi, saudara. Kalau kita bangun pondasi lagi itu gawat, saudara. Berarti saudara sedang membongkar apa yang dibangun oleh para pendahulu-pendahulu kita. Kita cuma bangun di atasnya. Tapi kita bangun. Tuhan yang menuntun kita bangun. Lihat tadi itu, saudara. Bukan kita sendiri. Wah, untuk ini saya sangat gentar, saudara. Dia yang akan membangun. Ketika gereja mula-mula dibangun, coba perhatikan karakteristiknya baik-baik. Coba nanti saudara perhatikan ya. Pertama sekali lahir setelah pencurahan Roh Kudus. Setelah itu ada manifestasi kemuliaan Allah yang sangat kuat. Ditandai dengan matinya Ananias dan Safira. Hal ini sangat menakutkan.
sehingga orang takut bergabung dengan mereka. Coba perhatikan zaman sekarang. Banyak orang dengan mudah masuk dalam kumpulan ini atau kumpulan orang percaya. Tentu karena berharap gereja akan memenuhi segala kebutuhan dengan doa dan mujizatnya. Itulah alasan selama ini banyak orang menggabungkan diri. Sehingga dengan mudahnya saudara gereja buka di mall, di mana-mana, dan akhirnya dengan mudahnya tutup juga. Saudara, sejak kita buka ini saudara, ada banyak hal yang kita lewati, termasuk saya. Berkali-kali pengen rasanya, udahlah Tuhan, capek deh gitu. Tutup aja lah. Gak tutup-tutup juga saudara. Digusur pun kita dari sana, pindah lagi, aduh masih bisa lagi. Berbagai macam hal kita lewati. Dan kalau saudara masih ada di sini, anugerah Tuhan bagi saudara. Ketika saya berkhotbah kan, sekarang kan gak berkhotbah hanya untuk saudara lagi kan. Sehingga dikatakan penuaian jiwa-jiwa terjadi. Tapi dalam tanda kutip saudara. Bercampur semua saudara. Sehingga sekarang saudara, ada satu paradigma yang baru. Orang tidak terlalu menginginkan penuaian lagi. Karena selama ini penuaian yang dimaksud adalah berkumpulnya orang dalam gereja tertentu sehingga orang buat lumbung yang semakin besar dan membuat fasilitas-fasilitas supaya tuaian itu nyaman di sana, tidak pindah ke supermarket lain. Dan sekarang Tuhan sedang melakukan sesuatu dan saya harus berani membicarakan kepada saudara. Tuhan katakan, runtuhkan bait suci ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Mungkin tidak sedang diruntuhkan dalam arti secara fisik. Tetapi cara pandang orang yang memiliki gedung yang megah sekarang tentu akan memiliki satu paradigma yang sangat berbeda. Kalau belum sih, kalau masih mengharapkan wabah ini berlalulah dengan mendoakan terus di menara doa, berlalulah. Saya sangat yakin sekali, saudara sedang membuang-buang waktu. Mendoakan sesuatu yang bukan disuruh oleh Tuhan, itu dosa. Halo? Haleluya, saudara. Saya harus akhiri di sini, saudara. Saudara, ada hal yang sebetulnya mau lebih detail lagi, saksikan minggu depan.